Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin dan muslimah, Bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Baitus Salam yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di masjid yang kita cintai dalam keadaan sehat walafiat. Kita pun untuk bersama-sama meningkatkan ilmu agama Islam kita, khususnya yang terkait dengan prinsip akidah, prinsip keyakinan, prinsip keimanan. Kita berdoa Allah, semoga usaha kita untuk belajar ini membuahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kegiatan kita bernilai amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu membaca sebuah buku berjudul Masa Jahiliyah, yaitu kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah. Buku ini mengupas sekurang-kurangnya 128 hal yang menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah, yang tentunya kita harus mengetahui apa saja kebiasaan atau keyakinan atau prinsip beragama orang jahiliyah, agar kemudian kita menghindarinya dan kita tidak mengikuti prinsip-prinsip atau keyakinan orang jahiliyah tersebut. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah membaca masalah ke-15, ya. Masalah ke-15, maka malam ini kita masuk membaca masalah ke-16. Kita baca sepintas-sepintas, ya. Semoga malam ini bisa membaca sekitar 4 atau 5 masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, al-mas'alatu sadisata asyarah, masalah ke-16. Diberi judul di sini I'tiyadul Yahud 'ala Taurah bi kutubis sihir. Orang Yahudi menukar kitab suci Taurat dengan kitab sihir. Orang Yahudi menukar kitab suci Taurat dengan kitab sihir. Saya bacakan perkataan penulis rahimahullah, nanti kemudian kita terangkan. Beliau mengatakan, i'tiyaduhum amma atahumullah bi kutubis sihr. Orang-orang jahiliyah menukar kitab suci yang Allah berikan kepada mereka dengan kitab-kitab sihir. Kama dzakarallahu dzalika fi qawlihi, sebagaimana Allah firmankan hal itu, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 101 sampai 102. Allah berfirman, walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum, dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah
yang membenarkan kitab suci yang ada pada mereka. Nabada fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim. Maka sekelompok ahli kitab, sekelompok orang Yahudi membuang kitab suci Allah di belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Mereka membuang kitab suci Allah ke belakang punggung mereka, seakan-akan mereka tidak tahu kalau itu adalah kitab suci Allah. Nah, ketika mereka membuang kitab suci Allah, mereka meninggalkan ajaran-ajaran Allah, apa yang mereka lakukan? Allah sebutkan di ayat selanjutnya, wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti ajaran-ajaran setan yang diajarkan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman itu tidak kafir, maksudnya tidak mengajarkan sihir. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Maksudnya setan-setan itulah yang mengajarkan sihir. Yu'allimuna an-nasa sihr, setan-setan itu mengajarkan sihir kepada manusia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini kebiasaan ke-16 orang jahiliyah. Ini sangat penting untuk kita pahami, untuk kita jadikan prinsip hidup, sebelum akhirnya nanti kita melihat orang lain. Jadi selalu kami sampaikan bahwa ketika kita belajar seperti ini, tujuan utama adalah untuk diri kita sendiri. Sebelum kita mengoreksi dan menyalahkan orang lain, maka kita perbaiki diri kita terlebih dahulu. Nah, apa itu kebiasaan ke-16 orang jahiliyah? Yaitu mereka meninggalkan kebenaran, kemudian Allah turunkan musibah kepada mereka, yaitu mereka disibukkan dengan kebatilan. Beliau mulai menyebutkan dari orang Yahudi, nanti dijelaskan juga tentang orang Nasrani, baru kita sebutkan tentang kita, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang dilakukan orang Yahudi? Jadi orang Yahudi itu, para jamaah yang dirahmati Allah, mereka diberi kitab suci oleh Allah, yaitu kitab suci Taurat. Kitab sucinya Nabi Musa, sucinya orang Yahudi adalah kitab suci Taurat. Nah, dalam kitab suci Taurat, Allah sudah menerangkan bahwa nanti pada akhir zaman ada nabi dan rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan kitab suci Taurat sudah diterangkan dengan detail ciri-cirinya Nabi Muhammad SAW. Maka orang Yahudi itu sangat mengenal Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam ayat disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Orang yang paling mengenal anak itu adalah orang tuanya. Guru itu mengenali anak kita. Guru itu mengerti kemampuan anak kita, kelebihan, kekurangan anak kita. Guru itu tahu, tapi tidak lebih tahu daripada orang tuanya. Jadi orang tua itulah orang yang paling tahu tentang anaknya. Nah, Allah mengatakan sampai sebegitunya. Yahudi itu mengenali Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Kenapa? Karena saking detailnya Allah menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW dalam kitab suci Taurat. Nah, tapi ketika Nabi Muhammad itu benar-benar diutus oleh Allah,
Ternyata orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, berarti kan yang mereka lakukan, ini inti pelajarannya, ya? Inti pelajarannya adalah orang Yahudi itu berarti membuang kitab suci mereka sendiri. Mereka membaca kitab Taurat, mereka memahami kitab Taurat, tapi tidak mengamalkan isi Taurat. Isi Taurat itu memerintahkan supaya mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka menyelisihi kitab suci mereka sendiri. Nah, pertanyaannya, ketika mereka menyelisihi kebenaran, apa yang terjadi kepada mereka? Ternyata mereka disibukkan oleh Allah. Jadi Allah menurunkan musibah kepada mereka, yaitu mereka disibukkan dengan ilmu sihir. Itulah yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 101 sampai 102 tadi. Ketika orang Yahudi membuang kitab sucinya, membuang dalam tanda kutip, bukan kitabnya dibuang, maksudnya ketika mereka tidak mengamalkan kitab sucinya, maka mereka disibukkan dengan ilmu sihir. Makanya umat yang paling terkenal dengan ilmu sihir adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu sibuk mempelajari sihir, mereka pandai melakukan sihir, mereka mengajarkan sihir. Maka orang Yahudi itu biasa dengan santet, dengan sihir, dengan perdukunan, mereka biasa dengan hal-hal seperti itu. Nah, para jamaah dirahmati Allah, maka pelajarannya begini. Ketika ada orang-orang yang mengetahui kebenaran, tapi kemudian dia meninggalkan kebenaran itu, maka Allah akan menurunkan musibah kepada dia, yaitu disibukkan dengan kebatilan. Yang pertama tadi kita sebutkan contohnya adalah orang Yahudi. Nah, orang Nasrani juga sama, para jamaah. Orang Nasrani itu mereka juga mengenal Nabi Muhammad SAW dengan sangat detail. Kenapa mengenal? Karena dalam Injil Allah juga telah menerangkan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Isa juga mengatakan bahwa dia itu tugasnya menyampaikan kabar gembira tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat ke-6, Ya Bani Israel, Nabi Isa berkata, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, untuk beriman kepada kitab suci sebelumku, yaitu kitab Taurat. Jadi Nabi Isa itu syariatnya menyempurnakan kitab suci Taurat. Itu yang pertama, tugas beliau. Tugas beliau yang kedua, wa mubasysyiran bi rasul, dan aku memberi kabar gembira akan datangnya seorang rasul di akhir zaman, ya'ti min ba'di, yang akan diutus setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad, maksudnya Muhammad SAW. Jadi orang Nasrani itu juga mengenal Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Injil diterangkan dengan detail ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus, mereka tidak beriman. Akhirnya apa? Akhirnya mereka disibukkan dengan kekufuran. Mereka tahu kebenaran, tapi ditinggalkan. Akhirnya disibukkan oleh Allah dengan kekufuran. Jadi Allah sengaja menurunkan musibah kepada mereka, yaitu disibukkan dengan kekufuran. Makanya orang Nasrani itu sibuknya mengurusi trinitasnya nih, mengurusi keyakinan mereka tentang 3 Tuhan, mengurusi tentang keyakinan-keyakinan mereka, karena mereka meninggalkan kebenaran. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa pelajaran yang pengen disampaikan oleh penulis melalui penjelasan ini?
Pelajarannya sangat agung sekali para jamaah yang dirahmati Allah. Pelajarannya yaitu bahwa kalau kita mengetahui kebenaran, maka kita harus mengikuti kebenaran tersebut. Kalau kita mengetahui kebenaran tapi tidak mengikutinya, maka Allah akan menurunkan hukuman kepada kita. Di antara hukumannya adalah kita akan disibukkan dengan kebatilan, sehingga kita semakin tertutup mata hatinya dan tidak mau mengikuti kebenaran. Maka contohnya begini para jamaah dirahmati Allah. Syekh Fauzan hafizahullah taala, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ketika menerangkan hal ini belum memberi contoh. Contohnya, zaman sekarang umatnya Nabi Muhammad SAW yang tahu tentang tauhid, tahu bahwa orang itu harus bertauhid, yaitu wajib beribadah kepada Allah saja. Tapi dia tidak mau menjadi orang bertauhid. Dia tidak mau mengikuti dakwah tauhid. Karena kalau mengikuti dakwah tauhid, dia rugi. Dia rugi, ada mata pencahariannya yang hilang, ada ketenarannya mungkin yang hilang, ada pengikut-pengikutnya yang hilang. Dia tahu yang tauhid itu adalah menyembah kepada Allah, dan dia tahu apa yang dia lakukan adalah kesyirikan. Ketika dia tidak mau mengikuti dakwah tauhid, maka dia diberi hukuman oleh Allah, yaitu disibukkan dengan amaliyah-amaliyah kesyirikan. Akhirnya karena dia sibuk, dia bergelimang dengan kesyirikan, maka tauhid yang awalnya dia pahami, dia tahu itu tauhid tapi tidak mau mengikutinya, lama kelamaan hatinya semakin ditutup, semakin ditutup oleh Allah. Akhirnya dia mengira yang syirik itulah tauhid, yang tauhid yang benar itulah yang salah. Itu sebagai hukuman bagi dia, karena dia tahu kebenaran tapi tidak diikuti. Dia memilih jalan kesesatan, akhirnya Allah sesatkan dia semakin jauh. Itu seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka itu menyimpang, maka Allah akan semakin simpangkan hatinya, semakin dari kebenaran. Begitu kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Belum menyebutkan contoh lagi, misalnya tentang sunnah dan bid'ah. Kalau kita mengetahui mana amal yang sunnah, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, maka ikutilah amal yang sesuai sunnah itu. Kalau kita tahu mana yang sesuai sunnah, tapi kemudian kita tidak mau mengikuti, maka nanti Allah akan jauhkan kita dari sunnah, dan Allah akan sibukkan kita dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Dan itu nyata para jamaah. Orang yang sudah terlanjur meninggalkan sunnah, dia tahu itu sunnah tapi sengaja ditinggalkan demi keuntungan dunia berupa harta, ketenaran, pengikut, organisasi dan seterusnya. Dia tinggalkan yang sunnah itu, dia lebih milih yang bid'ah. Lama-lama yang bid'ah itulah yang mengakar di hatinya, amaliyah bid'ah itulah yang menyibukkannya. Akhirnya ditutup hatinya sehingga tidak bisa mengikuti yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, itulah inti pelajaran yang ingin disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kita jangan menolak kebenaran. Kita kalau menolak kebenaran, pertama kita sudah berdosa. Yang kedua, kita berpotensi diberi hukuman seperti itu oleh Allah. Itu hukuman yang sangat berat para jamaah. Kalau hukuman misalnya musibah dunia, kehilangan harta, kehilangan keluarga, itu memang berat musibah dunia, tapi itu hanya urusan dunia. Musibah yang paling besar adalah musibah kita itu disesatkan sama Allah. Kita tahu yang benar,
tapi kita tidak mengikuti yang benar, akhirnya kita disesatkan oleh Allah. Sibuk dengan yang syirik, sibuk dengan yang bid'ah, sibuk dengan khurafat, sibuk dengan tahayul, dan seterusnya. Itu hukuman yang sangat-sangat mengerikan. Maka kita ambil pelajaran dari orang-orang jahiliyah. Dulu orang jahiliyah seperti itu, tahu yang benar, tidak diikuti, akhirnya semakin disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu benar para jamaah. Benar dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Kita itu kalau meninggalkan yang benar akan disibukkan dengan yang batin. Contohnya nih, contoh ada Al-Quran. Kita tahu Al-Quran itu benar. Kita tahu kita diperintahkan membaca Al-Quran. Kita tahu kita diperintahkan menghayati, mentadaburi, mendengarkan Al-Quran, menikmati Al-Quran. Itulah perintah Allah. Ketika ada orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, maka dia disibukkan dengan apa? Disibukkan dengan musik. Kan banyak seperti itu. Orang meninggalkan Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau mentadaburi Al-Quran, dan dia pilih untuk mendengarkan musik, menghafal musik, mengulang-ulang musik, di rumahnya disetel musik terus, naik kendaraan ya nyetel musik, kalau nonton ya nonton acara musik. Akhirnya begitu, hidupnya sibuk dengan musik. Akhirnya apa? Kalau sudah sibuk dengan musik, membaca Al-Quran tidak terasa nikmat. Kalau sudah sibuk dengan musik, mendengarkan Al-Quran itu telinganya panas. Duduk baca Quran itu bokongnya panas. Tapi kalau suruh dengarkan musik itu terasa nikmat. Lah itu, saya tidak sedang menyinggung siapa-siapa gitu. Itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Khawatirnya itu tanda kita itu disesatkan sama Allah. Kita suka dengan yang tidak baik dan kita meninggalkan yang jelas-jelas baik, yaitu Al-Quran. Begitu para jamaah, itu nyata. Dulu orang Yahudi meninggalkan kitab Taurat, akhirnya disibukkan oleh Allah dengan sihir. Dulu orang Quraisy meninggalkan kebenaran Al-Quran, disibukkan dengan kemusyrikan. Nah, sampai akhir zaman itu akan terus berlaku hukum seperti itu. Contohnya tadi, kita meninggalkan Al-Quran, Allah akan sibukkan kita dengan lawan kata Al-Quran, yaitu musik. Dan itu tidak bisa bersatu. Musik dengan Al-Quran itu tidak bisa bersatu. Orang yang suka musik pasti tidak suka Al-Quran. Sebaliknya pun sama, orang suka Al-Quran pasti tidak bisa suka musik. Dicampur tidak mungkin, pasti ada satu yang lebih dominan, Al-Qurannya atau musiknya. Lah kita harus menjadi orang yang lebih mengutamakan Al-Quran. Begitu dengan semua amaliyah ibadah kita para jamaah. Misalnya membaca sholawat. Kan membaca sholawat itu ibadah. Bacaan sholawat itu apa? Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat yang harus kita baca, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita baca dalam tasyahud itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Biasa disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Nah, itu sholawat yang benar sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang tahu itu sholawat yang benar, tapi dia tidak mau membaca sholawat itu, dia pilih baca sholawat lain, sholawat yang dibuat-buat oleh manusia akhir zaman, sholawat dicampur dengan musik, sholawat dicampur dengan joget-joget, sholawat dicampur dengan ngumbar aurat. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia tidak nikmat membaca sholawat sesuai ajaran Rasulullah. Dia merasa tidak nikmat, dia merasa tidak khusyuk kalau membaca sholawat sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Dia baru bisa menikmati kalau sholawatnya itu yang tadi, ada musiknya, ada joget-jogetnya, ada umbar auratnya, dan seterusnya. Baru itu namanya sholawat yang dia bisa nikmati. Nah, padahal inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan begitu seterusnya. Zikir juga sama. Ada zikir sesuai sunnah, ada zikir yang tidak sesuai sunnah.
Kalau kita tinggalkan zikir sesuai sunnah, kita akan disibukkan oleh Allah dengan zikir yang bid'ah, zikir-zikir yang dibuat-buat, bukan zikir sesuai ajaran Rasulullah SAW. Ada sholat sesuai ajaran Rasulullah SAW, ada sholat yang tidak sesuai ajaran Rasulullah. Kalau kita tahu, maka ikuti sholat sesuai ajaran Rasulullah SAW. Kalau kita tinggalkan, akan disibukkan oleh Allah dengan cara-cara sholat yang sama atau jenis-jenis sholat yang sama. Nah, dan begitu seterusnya para jamaah dirahmati Allah. Intinya, siapa meninggalkan kebenaran dengan sengaja, dengan sadar, maka Allah akan beri hukuman. Disibukkan dengan kebatilan, dengan kemusyrikan, dengan gelimang-gelimang dosa. Ditutup hatinya supaya nanti ketika disiksa di akhirat itu, siksanya dengan siksa yang maha dahsyat. Waliyadzubillah min dzalik. Itu masalah ke-16. Selanjutnya, kita lanjutkan. Al-mas'alatu sabi'ata asyarah, masalah ke-17, yaitu nisbatu batilihim ilal anbiya. Orang jahiliyah itu suka menyandarkan kebatilan yang mereka lakukan kepada Nabi. Saya ulangi, orang jahiliyah itu suka menyandarkan kebatilan dan kemusyrikan yang mereka lakukan kepada ajaran para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Penulis menyebutkan dua ayat. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Sulaiman itu kafir. Maksudnya Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Nanti kita terangkan. Wa qaulihi, dan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 67, maka Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyya. Ibrahim itu bukan orang Yahudi, juga bukan orang Nasrani. Ali Imran ayat 67. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maksudnya begini. Kita urutkan seperti tadi, apa yang dimaksud oleh penulis, lalu apa contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari zaman sekarang. Beliau menyebutkan pertama, contohnya orang Yahudi tadi. Ini masih nyambung dengan masalah tadi. Ketika orang Yahudi itu mempelajari sihir, maka mereka berdalih, mereka beralasan bahwa sihir itu ajarannya Nabi Sulaiman. Bahasa kitanya, ini sihir putih, begitu ya. Nah, itu ada sampai sekarang. Sampai sekarang ada orang mengatakan ini sihir putih, bukan sihir hitam. Padahal mau hitam, putih, merah, hijau, ya semuanya tetap sihir. Itu haram, tidak boleh. Nah, orang Yahudi ketika mempelajari sihir dan mengajarkan sihir, mereka tidak mau dikatakan kufur. Apa alasan mereka? Alasan mereka karena sihir yang mereka pelajari adalah warisannya Nabi Sulaiman. Jadi mereka melakukan kebatilan, melakukan perbuatan sihir, tapi menyandarkan kebatilan itu kepada Nabi Sulaiman. Ini sihirnya Nabi Sulaiman, ya. Ini ajarannya Nabi Sulaiman, ini warisannya Nabi Sulaiman. Jadi mereka yang salah, tapi tidak mau disalahkan dan menyandarkan kesalahan itu kepada Sulaiman alaihi salatu wassalam. Allah membantah dalam surat Al-Baqarah ayat 102 yang tadi baca sepotong. Allah membantah, wa maka Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Kenapa? Nabi Sulaiman itu tidak pernah mengajarkan sihir. Jadi kalau nanti para jamaah ada kesempatan, bisa dibaca Qur'annya atau dicari di handphone ya. Sebab turunnya ayat 102 surat Al-Baqarah. Intinya begini. Dulu orang Yahudi mengatakan bahwa sihir itu ajarannya Sulaiman alaihissalam. Padahal Nabi Sulaiman itu bukan mengajarkan sihir. Justru sebaliknya, Nabi Sulaiman itu beratas sihir. Jadi dalam buku
buku tafsir disebutkan para jamaah, pada zaman Nabi Sulaiman itu sudah banyak bermunculan tukang sihir, banyak dukun pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Lah Nabi Sulaiman itu memberantas sihir, caranya tukang-tukang sihir itu dibunuh semuanya oleh Nabi Sulaiman. Lalu mantra-mantranya mereka, jimat-jimatnya tukang sihir itu dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman, dikumpulkan, disimpan kerajaan Nabi Sulaiman. Niat beliau nanti kalau tukang sihir sudah dibunuh, mantra sihir sudah terkumpul, nanti dimusnahkan mantra-mantra sihir tersebut. Tapi ternyata Allah, belum semua tukang sihir itu dibunuh, belum semua mantra sihir itu dikumpulkan, pada Allah Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Meninggal dunia dalam kondisi mantra sihir tadi masih tersimpan dan belum dimusnahkan. Nah, begitu disebutkan dalam buku-buku tafsir. Maka datanglah setan. Setan membisikkan manusia, mau tidak saya kasih tahu ilmu rahasianya Sulaiman. Kenapa Sulaiman itu bisa punya pasukan jin? Kenapa Sulaiman punya pasukan jin, manusia, binatang? Kenapa semuanya tunduk kepada Sulaiman? Karena Nabi Sulaiman itu punya ilmu rahasia. Apa ilmu rahasianya Sulaiman? Itu tadi, setan membisikkan manusia untuk membongkar mantra-mantra sihir yang sudah dikumpulkan Nabi Sulaiman dan belum sempat dimusnahkan. Maka dengan sebab itulah orang Yahudi mengira ilmu sihir itu ajarannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Padahal itu bukan ajarannya Sulaiman, itu warisannya setan yang ingin dimusnahkan oleh Sulaiman, tapi belum sempat dimusnahkan, beliau sudah meninggal dunia alaihissalam. Nah, para jamaah dirahmati Allah, maka begini ya, pelajarannya, kebiasaan orang jahiliyah yang pengen beliau sampaikan. Orang jahiliyah itu melakukan kebatilan tapi disandarkan kepada para nabi. Itu orang jahiliyah begitu. Itu contohnya orang Yahudi tadi. Contoh lain, belum menyebutkan ayat tadi ya, surat Ali Imran ayat 67. Allah berfirman, Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim juga bukan Nasrani. Kenapa Allah berfirman begitu? Disebutkan dalam buku tafsir. Jadi sebab turunnya ayat itu adalah bahwa suatu ketika ada tokoh agama Yahudi dan tokoh agama Nasrani, mereka sepakat untuk berdebat dengan Nabi Muhammad SAW. Okay? Tokoh Yahudi, tokoh Nasrani sepakat pengen berdebat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, tokoh Yahudi mengatakan, kami itu mengikuti agamanya Ibrahim. Okay. Wahai Muhammad, kamu jangan menyalah-nyalahkan agama kami, agamanya Yahudi. Kenapa? Karena agama kami, agama Yahudi adalah agamanya Nabi Ibrahim. Orang Nasrani juga ngomong yang sama. Orang Nasrani mengatakan, kamu wahai Muhammad SAW, jangan menyalah-nyalahkan agama Nasrani, karena agama Nasrani itu agamanya Nabi Ibrahim. Itu anggapan Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka melakukan perbuatan kufur. Yahudi itu kan kufur, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka kufur, tapi kekufurannya itu disandarkan kepada Nabi Ibrahim. Nasrani juga sama, mereka itu kufur, tapi kekufurannya disandarkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Allah menurunkan ayat tadi, okay? Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim juga bukan Nasrani, okay? Walakin kana hanifan muslimah. Nabi Ibrahim itu orang yang hanif, yaitu orang yang tulus beribadah kepada Allah, muslimah, dan dia orang yang berserah diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukan orang yang berbuat syirik. Nah, di akhir ayat Allah mengatakan kepada orang Yahudi dan Nasrani, kalian itu tidak berakal. Yahudi Nasrani dikatakan oleh Allah, kalian tidak berakal ketika mengatakan
Ibrahim itu Yahudi atau Ibrahim itu Nasrani. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu diutus jauh sebelum Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Kan orang Yahudi itu mengaku sebagai pengikutnya Nabi Musa. Orang Nasrani mengaku sebagai pengikutnya Nabi Isa. Lah kalau mereka mengatakan Nabi Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani, itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu diutus jauh sebelum Nabi Musa dan sebelum Nabi Isa. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa itu sekurang-kurangnya 700 tahun. Jarak antara Ibrahim dengan Nabi Musa itu 700 tahun. Berarti tidak mungkin Ibrahim itu Yahudi. Yahudi itu kan pengikutnya Nabi Musa. Yahudi itu mengaku mengikuti Nabi Musa. Wong Ibrahim itu 700 tahun sebelumnya, masa dikatakan Yahudi? Masa orang sudah orang hidup zaman itu mengikuti generasi yang akan datang, yang belum ada ketika dia hidup? Kan tidak mungkin, tidak masuk akal. Apalagi Nabi Isa. Nabi Isa itu diutus 1500 tahun setelah Nabi Musa. Jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa itu sekitar 1500 tahun. Jauh sekali antara Ibrahim dengan Nabi Isa. Maka kalau mereka mengatakan agama kami itu agamanya Ibrahim, maka jangan disalah-salahkan. Itu argumen yang tidak masuk akal. Karena Nabi Ibrahim diutus jauh sebelum Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Nah, itulah kebiasaan orang jahiliyah para jamaah. Intinya begini, saya ringkaskan, terus nanti kita sebutkan contoh di kehidupan kita sehari-hari. Intinya begini, orang jahiliyah dulu mereka itu tahu kalau mereka salah. Yahudi itu sadar mereka itu salah. Mereka tahu kalau mereka itu kafir, tapi mereka tidak mau disalahkan. Terus cari-cari alasan. Di antara alasannya seperti tadi, agama Yahudi itu agama Nabi Ibrahim. Jadi menyandarkan kesalahan mereka kepada para nabi. Orang Nasrani juga begitu. Tahu mereka salah, tapi menyandarkan kesalahannya kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, zaman sekarang sama seperti itu. Ada orang-orang yang mengikuti kebiasaan jahiliyah, yaitu orang-orang yang sadar kalau mereka salah, tapi mereka menyandarkan kesalahan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, ada orang tahu amal yang dia lakukan itu salah. Ada orang Islam zaman sekarang, dia punya ritual-ritual yang selalu dia lakukan, dan dia tahu ritual dia itu salah, tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dia membuat berbagai alasan untuk membenarkan kesalahan yang dia lakukan. Di antara caranya, dia membuat hadis-hadis palsu. Ini ajarannya Nabi Muhammad. Amaliyah saya ini amaliyahnya Nabi Muhammad SAW. Dia bikin hadis-hadis palsu, dia bikin cerita-cerita palsu, dia bikin keterangan-keterangan palsu, menyandarkan kebatilan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu persis dengan kebiasaan orang jahiliyah zaman dulu. Sadar dia salah, bukannya bertaubat, malah menyandarkan kesalahan itu kepada Nabi. Maka dosanya double-double para jamaah. Melakukan kesalahan itu sudah dosa, menyandarkan kesalahan kepada Nabi tambah dosa, karena dia berdusta atas manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan itu banyak para jamaah.
Ada yang amaliyahnya berupa sholat-sholat tertentu, ada amaliyahnya berupa zikir-zikir tertentu, ada amaliyahnya berupa ibadah-ibadah tertentu. Dia sadar itu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dia membuat alasan supaya menyandarkan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sama seperti orang jahiliyah. Nah, itu tidak boleh para jamaah. Itu dosanya besar. Kita kalau tahu bahwa amaliyah yang selama ini mungkin biasa kita lakukan, mungkin ada amaliyah yang terlanjur bertahun-tahun kita lakukan, ada amaliyah ini bertahun-tahun terlanjur kita lakukan karena kita kira benar. Baru belakangan kita belajar, oh ternyata itu salah, tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang harus kita lakukan? Dia bertaubat. Tinggalkan amaliyah yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan minta hidayah kepada Allah. Jangan seperti orang jahiliyah tadi, jangan seperti orang Yahudi dan Nasrani tadi. Sadar kalau salah malah menyandarkan kesalahannya kepada para nabi. Dan begitu seterusnya. Contoh lagi, ini disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Contohnya lagi, sekarang ada orang-orang mengatakan bahwa akidahnya dia itu adalah akidahnya para imam madhab. Ada orang-orang yang mengaku mengikuti imam madhab, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah jami'an. Karena ada orang-orang yang semangat begitu, semangat. Saya fikihnya madhab Maliki misalnya, saya fikihnya madhab Syafi'i, saya fikihnya madhab Hanbali, saya fikihnya madhab Hanafi misalnya. Dia semangat untuk mengikuti fikihnya para imam madhab. Tapi kemudian dia ternyata punya akidah-akidah yang tidak sesuai dengan akidahnya para imam madhab. Tapi kemudian dipaksakan dan dia mendustakan bahwa ini akidahnya imam madhab. Maka yang saya yakini ini adalah akidahnya para imam madhab. Nah, itu juga sama seperti perbuatan orang jahiliyah tadi. Tahu dia berada di atas kebatilan, malah menyandarkan kebatilan itu kepada para nabi atau kepada orang-orang saleh. Dan itu tidak boleh para jamaah. Kita kalau tahu ada keyakinan yang selama ini kita yakini kok ternyata menyimpang, kita taubat. Bertaubat itu mulia para jamaah. Jangan mengira bertaubat itu sesuatu yang memalukan. Bukan. Bertaubat itu mulia. Kita mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia kalau kita bertaubat. Justru kalau kita ngeyel di atas kebatilan, itu kita menjadi orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kebiasaan yang ke-17. Sedikit lagi Al-masalah tsaminata asyarah, masalah ke-18. Masalah ke-18 ini kita baca sekaligus karena masih nyambung dengan yang masalah ke-17 tadi. Yaitu tanaquduhum fil intisab. Kontradiksi dalam menyandarkan diri. Jadi orang jahiliyah dulu itu kontradiktif. Mereka itu tidak ketika menyandarkan diri mereka. Maksudnya bagaimana? Beliau mengatakan yantasibuna ila Ibrahim. Contohnya tadi, orang Nasrani menyandarkan diri kepada Nabi Ibrahim. Maksudnya mereka mengatakan Yahudi itu agamanya Ibrahim. Berarti kami orang Yahudi mengikuti Ibrahim. Mereka tadi mengatakan agama Nasrani itu agamanya Ibrahim, maka kami orang Nasrani mengikuti Ibrahim. Mereka mengaku begitu. Tapi pada waktu yang sama, ma'idharihim tarkat tiba'i. Pada waktu yang sama mereka menyelisihi ajarannya para nabi.
Jadi mereka mengaku mengikuti para nabi, tapi pada waktu yang sama mereka menyelisihi ajarannya para nabi. Contohnya tadi, orang Yahudi mengaku agama Yahudi adalah agamanya Nabi Ibrahim. Padahal orang Yahudi itu menyelisihi Nabi Ibrahim. Contohnya para jamaah. Contohnya orang Yahudi itu kiblatnya bukan ke Ka'bah. Padahal Nabi Ibrahim tempat ibadahnya dulu adalah Ka'bah. Kan dulu Ka'bah itu tempat ibadahnya Nabi Ibrahim, begitu ceritanya ya. Ka'bah itu tempat ibadah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lalu para nabi setelah beliau itu semua kiblatnya ke Ka'bah, kecuali orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak mau menghadap ke Ka'bah. Mereka punya kiblat sendiri. Yang sekarang kita lihat di media sosial itu, yang dinamakan tembok ratapan atau apa namanya, itulah kiblat mereka. Nah, para jamaah dirahmati oleh Allah. Jadi ini kontradiksinya orang Yahudi, ngakunya mengikuti agama Nabi Ibrahim, tapi ternyata mereka menyelisihi ajarannya Nabi Ibrahim. Gak mau berkiblat kepada Ka'bah, yang itu adalah tempat ibadahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, kebiasaan jahiliyah ini, para jamaah dirahmati Allah, ada sampai sekarang. Di kehidupan kita zaman ini sampai akhir zaman nanti ada orang-orang yang seperti itu, yaitu orang-orang yang mengaku mengikuti Nabi Muhammad SAW, tapi pada waktu yang sama mereka itu menyelisihi syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sama seperti orang jahiliyah. Jadi hanya mengaku saja, mengaku, oh saya itu pengikutnya Nabi Muhammad, saya kok begitu. Jaket saya saja tulisannya Muhammad, Masya Allah, begitu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah saya itu di mana-mana kaligrafi tulisannya Muhammad, 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 Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Banyak sekarang orang-orang mengaku saya mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata akidahnya tidak sesuai dengan akidahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amaliyah ibadahnya tidak sesuai dengan amaliyah ibadah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu berarti sama seperti orang jahiliyah tadi, mengaku mengikuti Nabi tapi ternyata menyelisihi Nabi. Nah, itu tidak boleh para jamaah. Kalau kita itu memang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa buktinya? Buktinya kita itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidah kita pastikan itu sama dengan akidahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya yang sering dibahas, yang sering ribut, Masya Allah, tentang akidah di mana Allah, di mana Allah. Itu banyak diskusi panjang lebar zaman sekarang, Masya Allah, dengan berbagai argumen. Padahal jawabannya sudah ada pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad sendiri yang pernah bertanya kepada seseorang. Nabi Muhammad sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah bertanya kepada seorang budak yang akan dibebaskan oleh tuannya. Ada budak mau dibebaskan. Beliau pengen ngetes ini budaknya beriman atau tidak beriman. Bagaimana cara beliau mengetes budak ini beriman atau tidak beriman? Hanya ditanya dengan dua pertanyaan saja. Pertanyaan pertama, Aina Allah? Di mana Allah? Budak itu menjawab, Fis sama. Allah ada di atas. Dan Nabi menyetujui jawaban itu. Berarti itulah akidahnya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan kedua, Man ana? Siapa saya? Kata budak itu, Anta Rasulullah. Kamu adalah utusan Allah. Kalau sudah menjawab dua pertanyaan dengan benar, berarti dia beriman, maka boleh dibebaskan budak tersebut. Berarti akidahnya Nabi Muhammad SAW seperti itu. Allah itu ada di atas. Maksudnya di atas seluruh makhluknya.
Bukan maksudnya Allah nempel di langit. Kalau langitnya hancur, Allahnya jatuh, bukan begitu. Allah ada di atas seluruh makhluknya. Begitulah akidah Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, tapi ternyata tidak mau meyakini keyakinan yang diyakini oleh Nabi Muhammad SAW dengan berbagai alasan. Ya, namanya itu tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya gitu. Amaliyah ibadah juga begitu. Kita kalau mengaku umatnya Nabi Muhammad, ya berarti ketika beribadah sama dengan ibadahnya Nabi Muhammad. Mulai dari yang wajib nih, sholatnya diusahakan sama dengan sholatnya Nabi Muhammad SAW. Puasanya, hajinya, zakatnya, dan seterusnya. Begitu pula dengan amal-amal sunnahnya, zikirnya. Zikir kita usahakan sama dengan zikirnya Nabi Muhammad SAW. Jangan menyelisihi zikirnya Nabi Muhammad. Cara kita bersolawat sama dengan cara solawatnya Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Itu para jamaah dirahmati Allah. Masalah ke-18, yaitu orang jahiliyah mengaku mengikuti para nabi tapi menyelisihi ajarannya para nabi. Nah, kita tidak boleh memiliki kebiasaan yang sama. Kita semua tentunya mengaku mengikuti Rasulullah SAW, maka kewajiban kita adalah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dan untuk mengikuti ajaran Rasulullah kita harus belajar. Kita monggo terus semangat belajar ilmu agama, pelajari, baca buku-buku, hadiri pengajian-pengajian taklim seperti ini, dengarkan pengajian di media sosial, di YouTube, di Facebook, media-media yang lain. Sekarang banyak materi-materi bermanfaat di media sosial. Televisi kita sambungkan dengan channel-channel bermanfaat yang mengajarkan ilmu agama. Radio kita, bacaan kita, usahakan semua bermuatan ilmu agama yang bermanfaat, supaya kita mengetahui ajaran Nabi Muhammad SAW dan kita bisa berusaha mengikutinya. Oke. Demikian kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan para jamaah sekalian. Mohon maaf atas sangat banyak sekali kekurangan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah